Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang grup normal dan grup faktor. Pertama, kita mengetahui dulu definisinya ya. Suatu subgrup N dari G disebut subgrup normal dari grup bila dan hanya bila untuk setiap elemen G besar dan N elemen N besar, maka G kecil dioperasikan dengan N dan dioperasikan dengan G inverse, maka nanti hasilnya dia elemen dari N ya. Oke, dari definisi ini kita pahami dulu. Jadi dari definisi ini suatu subgrup N, jadi ada subgrup N dari G disebut subgrup normal dari grup G bila dan hanya bila untuk setiap G elemen G besar grup dan N elemen N besar subgrup dengan operasi G dioperasikan dengan N dioperasikan dengan G inverse itu maka hasilnya ada di elemen N. Nah, ini yang disebut dengan subgrup normal. Ya. Jadi, subgrup normal itu syaratnya subgrup normal ada subgrup, kemudian ada grup, ya. Dan syaratnya itu ketika dioperasikan G elemen dari G besar dioperasikan dengan N elemen dari subgrupnya N besar dioperasikan dengan G inverse, maka nanti hasilnya itu ada di elemen N. Itu yang disebut dengan subgrup normal. G inverse di sini diartikan sebagai himpunan semua, diartikan ya sebagai himpunan semua operasi G and G inverse dengan N elemen subgrup ya, dan G dioperasikan dengan N di sini semua anggota di N ya, di subgrup ya, dengan G inverse, maka atau adalah ya G dioperasikan dengan Gn dioperasikan dengan G inverse sedemikian hingga N elemen dari N besar yaitu subgrup ya. Nah, maka dari sini kita akan mendapatkan definisi yang baru lagi, yaitu suatu subgrup N dari
Grup G merupakan subgrup normal dari G bila dan hanya bila G dioperasikan dengan N dan dioperasikan dengan G inverse itu subset dari N untuk setiap G elemen G grup. Nah, biar tidak bingung, kita lanjut ke contohnya ya. Contoh dari subgrup normal. Nah, contoh subgrup normal ini ya, misalkan G adalah grup ya, adalah grup dengan operasi penjumlahan plus ya. Kemudian H diketahui lagi, H himpunan semua bilangan bulat genap. Nah, berarti di sini itu kan G adalah grup dan H himpunan semua bilangan bulat. Berarti di sini H adalah subgrup dari G, ya. Nah, pertanyaannya, apakah subgrup normal dari G? Apakah subgrup normal dari G? Nah, pertama ya, kita cek dulu apakah untuk setiap G, elemen G ya, apakah kita cek apakah untuk setiap G, elemen G grup dan H, elemen H ya, itu berlaku G dioperasikan dengan H, G inverse itu nanti hasilnya ada di elemen H. Nah, apakah berlaku? Oke, sekarang karena jawabnya karena G itu merupakan bilangan bulat, G itu bilangan bulat ya. Dan negatif G ya, di sini saya menggunakan G itu bilangan bulat dan negatif G ini sebagai inverse dari ini ya, ini bilangan bulat sebentar. Jadi G itu maksudnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dan negatif G itu bilangan bulat juga. Ya, jelas ya, bilangan bulat tapi negatif.
Dan bagaimana dengan H? Nah, H ini kan sembarang semua bilangan bulat genap ya kan di sini tadi H itu elemen H besar di mana H itu kan subgroup berarti H-nya itu adalah semua bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap. Nah, gimana kalau dia dioperasikan dengan G? G inverse apakah hasilnya elemen tetap ada di anggota H, di anggota subgroup? Ya, berarti kan G dioperasikan dengan H, dioperasikan dengan G inverse. Nah, hasilnya itu kan sama dengan tetap ya. G kan tadi operasinya apa? Plus kan? Berarti G ditambah dengan H ya ditambah dengan G inverse. Inverse-nya dari bilangan bulat kan bilangan negatif di sini. Maka hasilnya kan H kecil ya, otomatis ya. Berarti H kecil ini adalah elemen dari H. Nah, berarti dapat disimpulkan ya kalau H ini merupakan subgroup normal dari G. Jadi intinya dari subgroup normal itu ketika dia dioperasikan ya, dioperasikan seperti definisinya di mana G dioperasikan dengan H, dioperasikan dengan G inverse-nya, maka hasilnya harus ada di elemen H. Nah, ingat lagi subgroup normal itu harus dilihat apanya? Operasinya. Kalau operasinya minta plus, ya nanti dia harus dijumlahkan. Kalau misalkan operasinya minta kali, berarti juga dikalikan ya. Berarti terbukti ya kalau H itu adalah subgroup normal dari G. Oke, coba saya kasih dulu. Jadi terbukti bahwa H adalah subgroup normal dari G ya. Ini contoh yang pertama. Saya beri contoh lagi, contoh yang kedua.